Jadi jangan kalau kita hanya kuliah mengandalkan dari ruang kuliah, itu saya kira nggak dapat apa-apa. Kecuali kita punya kesadaran untuk memperluas menambah wawasan di luar kelas itu sendiri. Dengan cara seperti itulah kita bisa bersaing. Kali ini kita bersama dengan Bapak Dr. Nurhuda Ali. Niki ada di samping saya yang terhormat Pak Nurhuda Ali. Ya. Kita berada di kediaman beliau di Sleman ya Pak nih. Drono Tridadi Sleman. Nggih, Drono Tridadi Sleman. Mungkin teman-teman bagi yang ingin mampir ataupun berdialektika dengan beliau bisa nanti kontek-kontekan atau bagaimana lainnya lah dengan surel ataupun dengan komunikasi WhatsApp. Baik, pada kali ini kesempatan sore hari ini mungkin kita akan sedikit berbincang-bincang terkait studi Islam. Nah, nanti ada rubun khususnya karena beliau di sini juga ada ahlinya juga ya. Sebelum masuk ke situ, nah ini saya perkenalkan ada buku Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia. Ini edisi yang pertama ya Pak? Dan yang ini yang edisi yang kedua ya Pak? Ini edisi yang kedua, covernya juga berbeda warna. Ini karyanya dari beliau langsung, teman-teman. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan Pak, bisa disampaikan tentang isinya juga, mungkin dengan korelasi dengan studi Islamnya juga, dan juga mungkin hal yang fundamental sekali dan yang paling akan menjadi topik pembahasan adalah studi Islam. Untuk studi Islam sendiri Pak, jadi gini Pak, dari saya ingin bertanya terkait studi Islam sendiri itu, menurut Bapak itu studi Islam itu apa dan bagaimana sih Pak? Ya kita kan sebagai Islam berkaitan dengan bagaimana kita mempelajari dengan sebetulnya dengan utuh ya utuh. Maksudnya Islam kan itu kan sangat global, kan perlu didekati dengan berbagai banyak keilmuan. Di sana kan ada banyak, nanti Islam kan ada misalnya kekhususan ke syariah, ke usuluddin, termasuk sejarah sendiri. Karena sejarah di sini SPI itu ada atau SKI itu dalam rangka disampaikan pada mahasiswa sebagai baik sudut untuk memahami sejarah Islam sendiri. Karena menurut Profesor Amin Abdullah misalnya, bahwa bagaimanapun dalam mengkaji Islam tidak bisa dibuat dengan sejarah. Karena banyak pemikiran sudah dibentuk karena faktor historis. Misalnya tanpa memahami sejarah kita tidak akan bisa apa-apa dengan Islam itu sendiri. Kita tidak akan bisa memahami hadis, kenapa sebuah hadis itu lahir, kan ada asbabul wurud itu kan bagian dari sejarah juga. Nanti dalam itu juga memahami Al-Quran, ada asbabun nuzul, itu maksudnya seperti itu. Oleh karena itu saya kira bahkan di sini pentingnya atau urgensi SPI dalam memahami Islam itu sendiri ya. Bahkan menurut Profesor Nurjaman Siddiqi, beliau mengatakan bahwa sejarah merupakan ilmu yang terbaik untuk memahami Islam. Itu seharusnya seperti itu. Jadi dengan sejarah kita bisa memahami semuanya. Tentu saja itu kalau secara umum seperti itu. Misalnya kita kan dapat dengan sejarah, mengapa sih di dalam Islam itu kok terjadi banyak aliran, banyak mazhab, itu bisa diketahui dengan sejarah. Gitu. Dengan cara seperti itulah kita bisa sesuatu yang wajar apabila terjadi terbentuk mazhab aliran itu berkaitan dengan mazhab fikih atau mazhab ilmu kalam atau usuluddin dan sebagainya. Nah, bicara soal studi Islam dan juga sejarah ya, beliau Bapak Dr. Nurhuda ini itu secara pendidikan akademisnya itu S1-nya dari tadi apa Pak? SKI. SKI ya. Fakultas Adab jurusan SKI. Nah, kemudian S2-nya studi Islam dan juga konsentrasi studi Islam yaitu sejarah ya. Di mana Pak nih? Di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian double degree ya Pak? Ilmu sejarah di UGM gitu. Kemudian S3-nya itu studi Islam yang konsentrasinya di sejarah juga gitu. Nah mungkin dikatakan pakar, bisa dikatakan pakar atau tidak Pak untuk studi Islam yang konsentrasi sejarah dari panjenengan? Ya saya tidak muluk-muluk, yang penting ya sedikit tahu lah tentang itu. Secara itu tentang kalau nama pakar dan sebagainya itu kan orang lain yang mengatakan, tapi saya sendiri tidak merasa seperti itu. Saya belum sampai ke sana tampaknya seperti itu. Tapi kalau agak sedikit tahu lah. Ya,
mungkin agak sedikit tahunya bagi saya adalah hal yang serba tahu. Mungkin nanti akan lebih dikulas lagi Pak tentang Iya. dengan konsentrasi Islam Nusantara itu tadi, Iya. dan juga mungkin nanti yang paling penting adalah ini kita kan sekarang menghadapi dengan arus perkembangan zaman nih Pak nih. Terutama buat teman-teman kaum muda seperti saya dan juga teman-teman yang lain mungkin yang menjadi pemirsa di podcast kita kali ini. Nah, mungkin dari Pak Nurhuda Ali itu bisa memberikan seperti gambaran dari studi Islam sendiri itu jenjang karirnya seperti apa Pak ke depannya? Ya saya kira luar biasa sebetulnya. Nah, kan sejarah kita banyak bicara tentang hal tentang Islam. Ya tentu saja ini kan kita tentu saja ini diberi dengan ilmu pemahaman agama yang cukup sebetulnya. Terus nanti untuk lebih ke detail, misalnya kita perlu di penguasaan ilmu-ilmu alat macam ilmu bahasa Arab, mungkin kalau bahasa Inggris, kalau sejarah mungkin sejarah Indonesia bahasa Belanda dan sebagainya itu. Okay. Oleh karena itu saya kira dengan cara seperti itu kita bisa akan lebih menjadi orang yang profesional ya, karena bisa mengakses dengan bahasa alat ilmu-ilmu alat seperti bahasa itu kita bisa mengakses lebih banyak dengan referensi berkaitan dengan Islam itu sendiri, baik itu berkaitan dengan hadis, mungkin berkaitan dengan ilmu-ilmu kalam atau ilmu syariah, itu kan banyak aspek sejarah di sana. Oleh karena itu kalau mengatakan SB itu mungkin bahkan dikatakan ilmu yang ketiga, saya kira tidak benar itu. Itu kan saya kira ini kan mungkin karena mereka tidak paham atau semacam ada salah kaprah dan pemahaman tentang SK itu sendiri. Itu saya kira semacam itu. Jadi untuk menjadi untuk menjadi sejarawan yang baik, sejarah ilmu yang itu saja adalah kita harus mempunyai ilmu-ilmu alat yang kuat, terutama ilmu ilmu alat kunci dan sebagainya, ilmu alat itu. Dan tentu saja banyak membaca. Banyak membaca. Oke, berarti kata keywordnya di sini adalah banyak membaca akhirnya Pak. Yeah. Saya juga dihadapkan dengan buku-buku yang banyak di sini, sangat terkesan. Bahasanya untuk literatur itu emang mau nggak mau teman-teman yang berkecimpung di dunia studi Islam ataupun kajian-kajiannya itu harus lebih banyak membaca buku ataupun penelitian terdahulu. Untuk hal berikutnya Pak, mungkin ini Pak, dari jenengan mungkin bisa memberikan kacamata sudut pandang dari studi Islam yang jenengan alami di era jenengan kuliah dulu, di daerah sebelumnya, dengan studi Islam era saat ini tuh bagaimana dan perbedaannya apa Pak? Kalau saya dulu kan masih SK itu kan masih bagian dari saya studies, oleh karena itu saya malah banyak dalam tanda kutip dicobai dengan ilmu bantu yang luar biasa. Waktu saya S1 ada namanya Dirosa Islamiyah 1. Itu nanti berkaitan dengan fikih syariah. Terus nanti Dirosa Islamiyah 2 berkaitan dengan ilmu kalam. Baru Dirosa Islamiyah 3 berkaitan dengan SKI. Bahkan termasuk nanti ada ilmu balaghah, bahasa Arab, ilmu hadis. Terus nanti ada ulumul Quran dan sebagainya. Itu betul-betul luar biasa dulu waktu saya S1 itu. Dan saya itu meskipun agak berat, memang saya kira itu ada manfaatnya terusan. Tapi sekarang itu kan ada semacam spesialisasi ya. SKI ini seolah dibedakan dengan ilmu yang lain. Oleh karena itu dia harus mengacu dengan kurikulum pemerintah yang sangat itu mungkin ada semacam ketentuan yang harus dibatasi ya, karena itu dapat memberatkan. Jadi karena sejarah cakupan sangat luas itu akhirnya kan mungkin beberapa ilmu bantu itu ya kadang-kadang ya mungkin belum banyak membantu. Tapi sebelumnya juga ini seolah-olah ini ada kesan bahwa mereka yang masuk S1 itu harus sudah memiliki penguasaan ilmu-ilmu alat, termasuk ilmu agama yang cukup. Padahal pada realitasnya sekarang anak-anak masuk kuliah itu ilmu-ilmu itu belum begitu cukup. Oleh karena itu dia kewalahan dalam mengikuti perkuliahan itu. Akhirnya ketika asalnya sedangkan mungkin masih bersangkutan kurang mau mengakses ilmu yang lebih luas dan sebagainya, akhirnya dia kan itu ya agak sedikit kewalahan dalam menghadapi ini. Di sini kan nanti kan anak SPI nanti mereka ilmu bahasa Arab nggak bagus, bahasa Inggris nggak begitu bagus. Dan padahal di SPI itu harus ada ilmu bahasa Belanda sebagai sumber, itu juga itu kan tuntutan yang luar biasa. Belum lagi mungkin di kampus kita UIN Raden Masa itu jadi tuntut dengan bahasa lokal, itu bahasa Jawa, aksara Jawa, itu kan tuntutan luar biasa itu.
Dan hal semacam ini mungkin perlu disadari, kemampuan-kemampuan seperti ini harus dimiliki sebagai ilmuwan. Dan tentu saja sebelum masuk ini ya, pemahaman agama yang juga lumayan sebetulnya tentang bagaimana ilmu tasawuf, bagaimana seluk-beluk ilmu syariah atau fikih atau ilmu-ilmu kalam dan sebagainya itu. Karena nanti di S1 ini kan agak kurang. Kalau berbeda dengan masa saat dulu itu ada semua. Meskipun cukup berat itu dulu. Itu perbedaannya di situ. Oleh karena itu, mereka yang lulus SPI sekarang kalau tidak memiliki basis keilmuan yang bagus ya akhirnya ya mungkin agak pas-pasan gitu ya. Mengikuti perkuliahan Iya, saja, iya. sekedar masuk dan keluar kuliah. Mungkin untuk Pak, seperti kayak motivasi ataupun pendorong buat teman-teman yang sekarang lagi bergelut di dunia pendidikan studi Islam maupun sejarah maupun keagamaan lainnya itu, jadi mungkin bisa menyampaikan seperti kayak motivasi atau bagaimana sih solusi ke depannya itu buat teman-teman menghadapi kondisi studi Islam yang mana sekarang udah digeserkan dengan zaman ini tadi itu. Nah, itu. Ya saya kira kan memang kita mungkin semacam ilustrasi kan dengan AI itu kan itu katanya kan Nah, sangat membantu, nggak usah mulai dan sebagainya. Tapi kan kita kan ilustrasi kan tidak sekedar transfer ke ilmuwan atau ke kognitif ya. Karena di sana kan banyak banyak hal yang perlu kita jadi kita ambil hikmah atau etibar dari peristiwa semacam itu, dan itu kan tidak ada di dalam AI dan sebagainya. Itu oleh karena itu saya kira ada semacam apa namanya, kita belajar itu tidak semata-mata transfer ke ilmuwan, tapi bagaimana transfer nilai dan sebagainya. Itu kan lewat dari misalnya dari apa namanya, keteladanan dan sebagainya. Itu kan sangat penting. Jadi saya kira mahasiswa sejarah memang masuk SBI itu ya kita memiliki mempunyai apalagi secara Islam dari pemahaman yang tentang ilmu agama itu sendiri, ditambah dengan ilmu-ilmu alat itu sendiri, terutama minimal ya ilmu kalau di UIN itu mah ada tiga, kalau kalau mungkin di perguruan tinggi lain kan hanya bahasa bahasa Inggris dan bahasa Belanda misalnya, tapi kalau di UIN itu minimal tiga itu, misalkan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa sumber khusus bahasa Belanda itu. Selain itu saya juga sering menekankan bahwa kita tuh jangan hanya bangga misalnya mendapat apa namanya hanya masuk kuliah setelah itu selesai, karena dosen itu kan hanya sekedar memberi memberi apa namanya memberi wawasan awal ya, untuk itu dilanjutkan oleh mahasiswa sendiri. Dari dosen itulah nanti bisa dilanjutkan dengan cara banyak mengakses membaca tadi. Jadi jangan kalau kita hanya kuliah mengandalkan dari ruang kuliah, itu saya kira nggak dapat apa-apa, kecuali kita punya kesadaran untuk memperluas menambah wawasan di luar kelas itu sendiri. Dengan cara seperti itulah kita bisa bersaing. Jadi kita kadang-kadang menyalahkan prodinya dan sebagainya, tapi kita tidak jarang untuk introspeksi ya. muhasabah diri. Ya, akhirnya begitu. Nggih. Karena bagaimana hidup pun kalau teorinya Darwin itu kan apa namanya, hidup itu adalah apa namanya pergulatan ya. Iya. Kalau itu kan nanti kalau siapa yang kuat itulah yang menang. Kan begitu. Iya. Ya itu kita bersaing. Bagaimanapun itu harus disadari seperti itu. Jadi kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa hanya tidak hanya bisa mengandalkan di ruang kuliah, tapi juga menyadari bahwa kita harus perlu mencari lebih banyak di luar itu. Ya, mungkin yang saya tangkap dari penyampaian dari Pak Nurhuda adalah teman-teman yang sedang berkuliah atau yang sedang menempuh pendidikan mendapatkan materi-materi di kelas ya Pak. Ini mendapat materi-materi di kelas tidak hanya berhenti di situ saja menyelesaikan tugas, makalah, PPT, presentasi di kelas. Namun esensinya adalah teman-teman bisa mengasah skill. Akhirnya apa? Skill yang Anda asah, teman-teman asah di bangku perkuliahan jadikan menjadi bentuk nyata di dunia nyata, seperti bentuk penelitian ataupun kajian-kajian penelitian yang berbentuk nyata. Akhirnya teman-teman akan secara tidak sadar ya akan berjalan dengan sendirinya membentuk skill yang dibutuhkan. Dalam arti pembahasan kita kali adalah studi Islam. Jadi akhirnya adalah kembali ke skill yang dibutuhkan, dan teman-teman akan menjadi pengembang dari skill itu sendiri. Yang menjadi jawaban adalah studi Islam ini mau ngapain sih dan gimana sih ke depannya.
Mungkin untuk closing statement dari Pak Nurhuda buat kita, buat saya dan juga teman-teman anak muda dalam pembahasan kita kali ini apa Pak? Ya saya kira tidak ada ilmu yang paling hebat, paling unggul ya, karena semua ilmu itu kan saling terkait. Mungkin tidak ada yang klaim bahwa ilmu yang paling hebat dan sebagainya. Yang penting itu adalah semua ilmu itu saya kira penting. Tapi memang kita harus semua tahu, tapi ada satu yang harus dikuasai misalnya. Oleh karena nanti serba tahu tapi tidak menguasai kan itu juga repot. Ya oleh karena itu mungkin kalau studi Islam nanti fokusnya kemana itu perlu di apa namanya diseriusi, ditenangani dan sebagainya. Tapi bukan itu kita juga menambah dengan wawasan yang lain karena sesuatu itu apa namanya satu hal itu kan harus bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dan cara seperti itulah akhirnya apa namanya kita tidak terjebak pada monoteteisme kalau kata sejarah itu kan begitu. Kita tidak bisa mengklaim dan sebagainya. Akhirnya kan kita di sini timbul bisa menimbulkan sikap toleran, sikap modern sebagainya dari wawasan-wawasan keilmuan yang luas itu. Menuju keilmuan yang meluas dan wasatiyah. Iya, wasatiyah kan itu kan. Baik, mungkin cukup itu saja Pak untuk perbincangan kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dari teman-teman tim Islamic Studies Project. Mungkin teman-teman semoga kita berjumpa di next episode lain waktu. Jangan lupa follow dan subscribe channel YouTube kami.